Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Danika Augustasari yang merupakan Financial Educator Sukor Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Danika, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, baik. Pak Dev, apa kabar? Kabar baik juga Pak Danika, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di awal pekan Pak Danika, indeks harga saham gabungan ini kembali mengalami penguatan secara intraday. Tadi sudah menembus ke level 69, namun level ini belum mampu dipertahankan karena posisi saat ini masih bergerak di bawah level 6.900-an meskipun posisi indeks harga saham gabungan masih berada di zona hijau sampai sejauh ini. Analisis secara teknikal, penguatan yang terjadi di hari ini, Pak Danika. Baik, secara teknikal ya, dari minggu lalu, dari hari Kamis itu kalau dari teknikal udah kelihatan candle bullish engulfing ya. Jadi ini kemungkinan hari ini, minggu ini udah hari ini dimulai dengan hijau, kemungkinan besar sampai akhir minggu ini dia bisa nyampe ke resisten berikutnya di level 6.960. Jadi hari ini walaupun dia nggak bisa tembus 6.900, tapi hijau ini masih ada kabar baik ya. Seperti itu. Baik, secara teknikal apa yang menjadi kendala sampai sejauh ini untuk indeks harga saham gabungan untuk tembus dan bertahan di 6.900-an, Pak Danika? Baik, bentar ya. Kalau secara teknikal untuk hari ini di level 6.900 itu sebenarnya ketemu ini ya, MA ya, moving average. Jadi ketahan moving average 2 ini saya pakai MA 21 dan 50 ini masih berusaha menembus MA ini. Jadi kemungkinan walaupun mungkin kalau besok bisa tutup di atas level 6.890 ini kemungkinan besoknya bisa menembus lagi seperti itu. Baik, dari sisi fundamental Pak Danika, penguatan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini tampaknya didukung oleh rilis data inflasi oleh BPS tadi siang, di mana di atas ekspektasi di 5,17% secara tahunan. Bagaimana Anda melihat dampak dari sisi perkembangan fundamental ini? Baik, secara fundamental jadi GDP naik ya, berarti kemungkinan berarti menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebenarnya baik. Nah, karena GDP naik, biasanya yang naik pertama adalah perbankan. Bisa dilihat dari sebelum-sebelumnya itu perbankan naik-naik semua ya, dari BBRI, Bank Mandiri udah sampai all time high. Jadi kenapa bisa perbankan ini naik? Karena penyaluran kredit bank itu projection-nya juga akan semakin kuat. Karena bulan lalu penyaluran kredit perbankan tuh cuma 7% ya, kecil banget. Jadi masih ada room for improvement. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi ini bisa dicerminkan dengan pertumbuhan GDP, bisa mendongkrak penyaluran kredit tersebut. Baik, dan perdagangan hari ini tampaknya perbankan big cap yang memberikan kontribusi besar terhadap indeks harga saham gabungan. Kita akan coba ulas satu persatu dengan pencapaian hari ini, bagaimana proyeksi dari Anda untuk perdagangan esok hari, jangka pendek ataupun juga untuk jangka panjang. Langsung saja kita akan ulas dari BMRI terlebih dahulu yang hari ini kembali all time high di 5.925. Pak Danika, analisis Anda secara teknikal untuk BMRI. Baik, kalau untuk BMRI ini udah all time high dan hari ini naik ya dengan volume yang lumayan lebih besar dari yang kemarin, dan kemungkinan ini masih bisa naik kira-kira sampai level 6.000. Di situ kemungkinan akan ada membentuk resisten. Tapi untuk target jangka panjang itu sebenarnya masih ada upside lagi sampai level 6.350. Setelah itu mungkin akan ada koreksi yang lebih besar lagi. Seperti itu untuk BMRI. Baik, untuk menyentuh ke target 6.000 dengan 5.925 posisi all time high-nya sampai sejauh ini, skenario apa atau tahapan-tahapan apa atau resisten berapa yang harus ditembus untuk BMRI, Pak Danika? Kalau misalnya all time high ini sebentar saya bisa kalau berdasarkan technical analysis klasik kan nggak ada resistennya ya. Yeah. Tapi kita bisa lihat pakai harmonis, kita pakai Fibonacci. Jadi yang pertama ada di 6.000 ya. 6.000 level 6.100 sampai 6.200 itu ada
resisten Fibonacci 1,618. Lalu kalau misalnya itu mantul di situ, dia koreksi, kira-kira bisa sampai level 5.775, which is ini ngebentuk support pada tanggal ini ya, 31 Juli kemarin. Ini ada support di situ. Baik, 5925 posisi tertinggi hari ini. Masih ada range untuk menuju ke 6 ribuan. Setelah 5925, resisten berapa selanjutnya yang harus ditembus oleh BMRI sebelum menembus ke 6 ribuan, Pak Andika? Sebentar. Kalau ke level berikutnya ya 5.925 itu, tapi ada ini ya, ada apa namanya, balik lagi tadi resisten harmonisnya di level 6.125 dan 6.000, sorry. 5925, apakah harus nembus 5950 dulu atau 5975, Pak Danika, untuk confirm ke 6.000 maksud kami? Oh iya, baik. Iya, berarti 6.950 ya kalau misalnya bisa breakout ke level itu dengan volume yang lumayan, yang didukung volume besar, itu bisa menembus sampai 6.000. Oke, dari BMRI kita beralih ke perbankan big cap lainnya. Untuk BBRI, Pak, hari ini juga menguat di atas 2%. Beberapa menit jelang penutupan hari ini paling menguat signifikan ini. Kebetulan juga ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Ada Bapak Chandra Gunawan dari Surabaya menanyakan BBRI sudah punya harga di 5725. Tampaknya di level perdagangan hari ini. Bagaimana ke depannya? Baik, untuk BBRI kemarin sempat ini ya, hari Jumat kemarin sempat ada dia reject supportnya di level 5.625. Dia hari ini bisa mantul balik dari situ ke level 5.725. Ini tadi saya juga ini ya, ada rekomendasi juga sebenarnya untuk BBRI ini bisa buy di 5.725, atau kalau misalnya dia ada retracement lagi balik ke level supportnya di 5.625, ini bisa untuk buy sebenarnya. Dan kalau misalnya dia naik, dia tembus level 5750 dengan volume yang mendukung, ini bisa sampai, proyeksi saya bisa sampai 6.325. Oke, ambil posisi di 5725, lebih direkomendasikan hold saja begitu, Pak? Di hold saja. Oke, kita bergeser ke BBCA, Pak Danika. Hari ini juga mengalami penguatan yang cukup signifikan, 9275. Analisis Anda untuk BBCA? Baik, kalau BBCA, kalau bagi saya ini dia masih ini ya, masih mau menyusul resistennya lagi di level 9.325, sorry. Kalau misalnya bisa tembus di atas itu, kemungkinan dia bisa tembus jangka panjangnya ada di level 10.400, seperti itu. Baik, bagi mereka yang lebih tujuan untuk jangka panjang, tidak masalah begitu kalau masuk di current price hari ini 9275? Tidak masalah, tapi kalau mau trade, kalau mau jangka pendek lebih baik tunggu dulu dia breakout di atas level 5725. Baik, 9.375. Oke. Perbankan big cap terakhir ini dari perbankan BBNI hari ini cukup berbeda dibandingkan dengan perbankan lain, justru ditutup flat, Pak, di 9.000. Tadi level tertingginya di 9.050. Analisis Anda untuk BBNI? Baik, kalau misalnya BBNI ini saya lihat dengan volumenya ini kelihatan dia sedang mau menurun, karena hari ini dan beberapa hari lalu dia ada rally hijau tapi volumenya menurun. Jadi kemungkinan besar dia bisa saja ingin menyusul ke MA 200-nya, which is bisa jadi ketemu di level 8.650 sampai level 8.450. Tapi kalau misalnya dia bisa besok ada lonjakan volume, ini dia bisa breakout moving average 50-nya di atas 9.100 ya. Kalau bisa sampai situ, kemungkinan dia akan naik. Baik, rekomendasi dari beberapa saham perbankan big cap yang hari ini memberikan kontribusi terhadap penguatan indeks harga saham gabungan, dan sayang sekali tadi BBNI tampaknya kurang power menopang indeks harga saham gabungan sehingga belum mampu untuk IHSG di sisi kedua hari ini belum berhasil ditutup di 6.900-an meskipun secara intraday hari ini sudah menembus level tersebut. Pak Danika, sambil menunggu updatean penutupan perdagangan di sesi kedua, kita akan coba
singgung untuk beberapa saham lainnya yang hari ini juga ikut menjadi penopang indeks harga saham gabungan, pemirsa. Kita akan coba lihat dari sisi Astra Internasional, Pak. Hari ini menguat di 1,10% di 6875. Analisis Anda. ASII ya, ASII ini dia sebenarnya kalau dilihat secara teknikal baik ya, dia juga sudah berada di atas EMA 200-nya, which is dia pertanda dia uptrend. Kalau misalnya untuk buy itu lebih baik ditunggu dia di atas level 6.925. Kalau ada lonjakan volume breakout dari level itu, ini bisa digunakan untuk buy, seperti itu. Oke, analisis untuk Astra Internasional yang hari ini juga ikut menjadi penopang indeks harga saham gabungan dan juga beberapa perbankan big cap lainnya. Nah, kondisi berbeda terjadi untuk Telkom, Pak. Hari ini justru melemah di 0,27% dan tampaknya sudah meninggalkan level 3.700-an. Tekanan semakin dalam tampaknya untuk Telkom. Baik, Telkom ini dia sudah berada di level support yang kuat sebenarnya, tapi kelihatannya belum ada tanda-tanda untuk untuk rebound. Jadi kalau misalnya besok masih breakdown lagi di bawah level 3670, ini hati-hati saja, dia bisa turun sampai 3580 seperti itu. Baik, posisi penutupan hari ini di 3680 melemah di 0,27%. Bagi para investor yang sudah ambil posisi di 4.000-an yang belum sempat keluar dengan tekanan yang semakin dalam saat ini. Halo Pak Danika. Kenapa, sorry Pak? Rekomendasi Anda bagi para investor yang nyangkut di 4.000-an dan belum sempat keluar dengan sudah menyentuh 36 hari ini, Pak. Oke. Bisa ditunggu dulu kalau misalnya dia bisa rebound dari level supportnya ini di 3670. Kalau besok misalnya ada hijau dengan volume yang sedikit naik, ini bisa digunakan untuk menyicil lagi untuk average down seperti itu. Dan kalau misalnya breakdown dari 3670 bisa cicil lagi di level 3580. Baik, analisis untuk Telkom yang hari ini sudah berada di level 3.600-an dan semakin jauh meninggalkan level 4.000-an, bahkan 4.200 yang merupakan level tertinggi dalam beberapa pekan terakhir. Pak Danika, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Pemirsa, untuk indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini masih bertahan di zona hijau, namun tampaknya belum berhasil ditutup di level 6.900-an, tepatnya di 6.886.366 atau mengalami penguatan di 0,49%. Intraday-nya hari ini IHSG sempat menyentuh ke level 6.900-an, tepatnya di 6.904.356 dan sekaligus level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Langsung saja kita ke update pergerakan dari beberapa indeks lainnya ke grafis yang pertama di posisi penutupan sesi kedua hari ini. MNC 36 mengalami penguatan di 0,98%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 0,27%, LQ45 menguat di 0,97%. Dapat Anda saksikan juga di grafis di layar televisi Anda, pemirsa, posisi dari penutupan beberapa indeks lainnya. Rotasi pergerakan sektoral. Sektor keuangan hari ini memimpin penguatan di 0,95%. Tadi pun juga sempat kita ulas, barang baku juga menguat di 0,56%. Kesehatan tertekan di 0,42%. Kemudian infrastruktur ini melemah di 0,21%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang mengalami penguatan cukup signifikan dan menjadi penopang indeks harga saham gabungan yang masuk ke dalam deretan top gainers, pemirsa. Didominasi oleh perbankan big cap, BMRI ditutup di 5875, BBCA di 9275, BBRI di 5700 dan Goto hari ini berbalik menguat di 109. Sementara saham-saham yang mengalami tekanan yang cukup dalam ke grafis selanjutnya, Telkom tertekan ke 3680, MRT juga melemah di 2760, Maha di 274, MDKA juga melemah di 3370. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.